Qala Syekh Malik rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab Imam An-Nawawi Dimashqi, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat al-mubasyaratu bil jannah, termasuk sahabat yang dikasih kabar akan bersama Rasulullah di surga. Nah, atau kalau diterjemahkannya suka disebut sahabat yang dijamin masuk surga. Kenapa dijamin? Yang ngomong Rasulullah, anta ma'i fil jannah, engkau akan bersama aku di surga. Pun sudah dapat stempel begitu, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah dapat stempel akan bersama Rasulullah di surga. Kalau terjemahannya bebas, terjemahan bebasnya sudah dijamin masuk surga, jaminannya Rasulullah. Tapi ibadahnya luar biasa, ya. Tapi ibadahnya luar biasa. Nah, sampai di Guangzhou sana ada masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada khilaf di antara sejarawan ahli sirah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini dakwanya sampai ke Cina. Yang khilaf perbedaan pendapat soal di mana dimakamkan, apakah di Madinah, di Baqi atau di Cina. Tapi jejaknya sampai ke negeri Cina confirm. Para ahli sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas dakwah sampai ke Cina di sekitar tahun 651 Masehi pada saat dinasti Tang. Sebagian mengatakan ketika sampai ke sana silahkan tinggal di negeri sini, bangun masjid, tapi jangan sebarkan ajaran. Katanya balik lagi kemudian ke Madinah. Itu dakwah sampai jauh, walau bisin sampai ke negeri Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang ke-7 masuk Islam, berdakwah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanannya luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau menerima dakwah Rasulullah tapi harus melawan bukan orang lain. Melawannya adalah melawan ibunya sendiri. Ibunya sendiri gak mau beliau beriman. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa saya ceritakan begitu? Orang yang makin dekat dengan Rasulullah, orang yang sudah disebutkan masuk surga, ibadahnya luar biasa. Apalagi kita gitu, surganya belum jelas, belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boro-boro termasuk sahabat Nabi yang harus lebih keras lagi ibadahnya. Qala berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna 'inda Rasulillah. Saat itu kami sedang berada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang belajar, lagi ngaji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau ngaji di mana saja, kadang di atas onta, kadang sambil jalan, kadang di masjid, kadang di medan perang, di mana saja dijadikan oleh Nabi tempat-tempat ngaji. Maka kebersamaan sebentar dengan Rasulullah menjadikan para sahabat ini utama, cepat pintarnya. Abdullah bin Abbas ngaji sama Rasulullah sambil naik onta. Sahabat Nabi menjadikan setiap tempatnya adalah majelis ta'lim, tempat ngaji, sambil makan ngaji, sambil ngaji. Kita menjadikan setiap tempat kita tempat ngobrol. Sampai di majelis ta'lim masih ngobrol. Kongko demen banget kongko. Kunna 'inda Rasulillah, kami saat itu sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sabda Rasulullah, ayajizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa Rasulullah mengajarkan lewat pertanyaan, emang kalian gak mampu untuk mengupayakan
fi kulli yaumin, di tiap hari, alfa hasanah. Emang kamu nggak sanggup setiap hari berbuat 1000 kebaikan? 1000 kebaikan, bukan satu. Ajuz itu lemah. Emang kalian nggak sanggup tuh berbuat 1000 kebaikan di setiap hari? Fasa'ala Usaidu. Sahabat nggak jawab, nggak menjawab. Sampai ada seorang yang bertanya, min julasaihi, dari teman duduknya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang duduk di situ nggak disebutin namanya siapa, dalam syarah hadis pun tidak disebutkan namanya siapa. Kaifa yaksibu alfa hasanah, bagaimana ya Rasulullah kami mengupayakan mencari berbuat 1000 kebaikan itu? Dalam sehari 1000 kebaikan, bukan satu tapi 1000. Waduh, gimana nih? Setiap hari pengen punya 1000 kebaikan. Gimana caranya Rasulullah? Qala yusabbih mi'ata tasbihatin. Kata Rasulullah, bertasbihlah 100 kali tasbih. Apa tasbihnya? Kan kita tahu bacaan tasbih. Nah, jangan cari yang susah kalau gitu. Kalau hadisnya seperti ini, maka setiap kalimat tasbih yang kita bisa, yang paling pendeknya subhanallah, 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 sampai 100. Coba. Ba'da subuh, belum banyak aktivitas, kita bertasbih 100 kali. Maka hari itu kita melakukan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Makanya zikir itu utama. Di kalangan para santri, di kalangan para pencari ridho Allah Subhanahu wa taala, zikir itu utama. Enggak lelah, enggak capek, effort enggak seberapa, hasilnya maksimal. Maka enggak kita tinggalin zikir nih. Ya. Kalau pengen sholat 1000 rakaat, apa ya? Itu kan kebaikan ya. Kalau pengen ngaji sehari 1000 kali, udah pusing. Sekali subuh aja ngantuk terus. Payah. 1000 ayat berat nih. 1000 kebaikan. Mengawali hari sudah melakukan 1000 kebaikan. Tasbih yang pendek aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Kapan dilakukannya? Kapan saja. Itu tinggal pasnya kita kapan. Habis subuh Ustaz, atau sebelum berangkat kerja, waktu duha, waktu zuhur, mangga silahkan. Tidak diikat waktunya, tapi ditentukan oleh Nabi jumlahnya. Kok bisa begitu? Iya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dikalikan 10 kali lipat. Maksudnya wajar 100 kali 10 1000 gitu. Ini tasbih kan gak berat ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100. Ini cocok nih zikir ini nih, mantap nih. Udah. Kenapa? Kelas karyawan ini. Kelas karyawan, udah cocok, udah ambil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh nggak tasbih yang gitu Ustaz? Boleh, tapi agak lamaan. Mau pilih yang lama, pilih sebentar. Sebentar Ustaz, nah pilih subhanallah, subhanallah, subhanallah 100. Enak. Fayuktabu lahu alfu hasanatin, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala 1000 kebaikan. Ini yang ngomong bukan Ubaidillah ini. Ini kabarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cocok Ustaz, pengen sedekah, dompet lagi kosong. Lagi enggak ada. Kotak amal Jumat aja digeser-geser doang. Tapi pengen punya 1000 kebaikan. Dah subhanallah, 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 subhanallah sampai 100. Aw yahuttu anhu alfu khati'atin. Kalau enggak akan dihapuskan 1000 kesalahan yang pernah kita buat. Coba itu. Ya.
dicatatkan 1000 kebaikan kita lakukan di hari itu. Berarti ini amalan harian nih. Karena kata Nabi, kullayaum, ya. Setiap hari 100 tasbih, 100 tasbih, 100 tasbih. Ganjarannya kalau enggak dicatatkan 1000 kebaikan, dihapuskan 1000 keburukan yang pernah kita lakukan. Ya Allah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di kalangan orang-orang alim, orang-orang yang tahu ilmu, zikir ini jadi pegangan utama. Ya. Karena ringan cara mengerjakannya, pahalanya besar.